trader, kembali lagi di Didimax Forex Insight. Masih bersama saya Hilary Indriani sebagai host. Pekan ini dibuka dengan beberapa berita yang cukup berdampak terhadap pergerakan market forex. Nah, kita juga melihat ketegangan di Timur Tengah yang diawali dengan serangan yang cukup masif terhadap Israel. Apakah ini akan memberikan dampak lebih lanjut mengenai pelemahan dolar USD? Dan juga berita apa aja nih yang akan ada di pekan ini yang akan memberikan kontribusi terhadap pelemahan dolar USD pekan ini. Mari kita bahas bersama ahlinya di Didimax Forex Insight pekan ini. Tentunya saya hari ini tidak sendirian, saya bersama salah satu trader analis di Didimax, yaitu ada Miss Melina. Halo. Iya, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, Miss. Boleh. Ya. Pertanyaan pertama ini ada dari tentang CPI. Jadi CPI atau indeks harga konsumen itu apa sebenarnya? Nah, mengapa kita perlu memperhatikannya ketika berbicara tentang trading forex? Oke. Saya mau menjelaskan apa itu CPI. CPI atau Indeks Harga Konsumen adalah sebuah indikator yang mengukur perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli dalam suatu periode waktu tertentu. Dalam trading forex, CPI menjadi penting karena mencerminkan inflasi suatu negara. Jika CPI naik lebih dari yang diharapkan, hal ini dapat mengindikasikan tekanan inflasi yang dapat mempengaruhi kebijakan bank sentral dan nilai tukar mata uang. Iya, lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih hubungan antara situasi geopolitik saat ini, contohnya yang tadi seperti ketegangan di Timur Tengah, dengan nilai CPI? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi nilai mata uang di pasar forex? Oke, situasi geopolitik seperti ketegangan di Timur Tengah dapat mempengaruhi nilai CPI melalui perubahan harga minyak dan komoditas lainnya. Jika terjadi ketegangan yang berdampak pada kenaikan harga minyak, misalnya, ini dapat menyebabkan inflasi naik. Dalam trading forex, para investor akan mengamati CPI karena nilai mata uang negara yang terkait dengan komoditas tersebut dapat berfluktuasi secara signifikan. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Para analis memprediksi tingkat pengangguran akan naik. Apa dampaknya terhadap pasar forex dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan trading kita? Peningkatan tingkat pengangguran dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pada gilirannya dapat melemahkan mata uangnya. Makanya para trader forex cenderung bereaksi terhadap data tingkat pengangguran karena dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan sentimen pasar terhadap suatu mata uang. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana serangan terbaru dari Iran dan eskalasi konflik di Timur Tengah mempengaruhi trading forex? Apa yang sebaiknya kita lakukan menghadapi sebagai trader? Oke, eskalasi konflik di Timur Tengah kemarin seperti serangan Iran yang baru-baru ini ya, dapat meningkatkan ketidakpastian global dan memicu kenaikan harga minyak. Hal ini dapat mengarah pada inflasi di beberapa negara yang pada akhirnya mempengaruhi mata uang mereka di pasar forex. Sebagai trader, mengantisipasinya dengan mengelola risiko geopolitik seperti ini. Penting untuk melindungi portofolio trading. Saya sendiri pribadi lebih menyarankan untuk melakukan diversifikasi portofolio. Jadi cari aset alternatif yang cenderung memiliki volatilitas yang lebih stabil. Karena menurut saya aset safe haven itu akan lebih menjanjikan ketika yang terjadi ketidakpastian ekonomi seperti saat ini. Masuk ke pertanyaan kelima mengenai potensi Perang Dunia Ketiga. Beberapa analisis menyebutkan potensi konflik Iran-Israel bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Bagaimana pendapat Miss Melina tentang pengaruhnya terhadap pasar forex dan strategi trading kita? Oke, analisis terkait potensi konflik besar antara Iran dan Israel harus dihadapi dengan hati-hati. Jika ada kekhawatiran akan Perang Dunia Ketiga, pasar forex dapat menjadi sangat volatil dan sensitif terhadap sentimen risiko global. Strategi trading yang bijaksana adalah memperhatikan berita dan indikasi pasar secara cermat untuk mengidentifikasi potensi pergerakan yang signifikan. Oke, masuk ke pertanyaan keenam. Dengan data ekonomi yang tampaknya stagnan, apakah SAU dan USD berpotensi mencapai rekor tertinggi pekan ini? Apa yang perlu kita perhatikan sebagai faktor utama dalam trading ini? Oke, dengan data ekonomi yang stagnan seperti CPI dan pengangguran yang relatif tidak berubah, SAU USD mungkin memiliki peluang untuk mencapai rekor tertinggi. Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan termasuk sentimen risiko global, kebijakan bank sentral, dan data ekonomi dari suatu negara-negara utama. Masuk ke
Pertanyaan ketujuh mengenai potensi koreksi SAU USD. Apakah menurut Miss Melina SAU atau USD akan mengalami koreksi minggu ini? Bagaimana kita sebaiknya merencanakan strategi trading menghadapi kemungkinan ini? Oke, memperkirakan apakah SAU USD akan mengalami koreksi di minggu ini melibatkan analisis teknikal dan fundamental. Faktor-faktor seperti pergerakan harga minyak, kebijakan bank sentral, atau perkembangan geopolitik dapat mempengaruhi harga emas. Sebagai trader, perlu memiliki strategi pengelolaan risiko yang tepat untuk menghadapi potensi koreksi ini. Dan memang menurut saya ada potensi ya untuk SAU USD pekan ini mulai memasuki penurunan walau dalam skala koreksi saja. Akan tetapi itu bisa dimanfaatkan juga. Namun, satu hal yang harus diperhatikan adalah penurunan SAU USD dalam waktu dekat ini, baik itu penurunan dalam skala koreksi ataupun penurunan yang signifikan, menurut saya tetap akan menjadi fase penurunan yang rentan. Jadi, menurut saya untuk melakukan transaksi sell SAU USD atau buy belum bisa dilakukan dalam skala waktu yang besar. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih, Miss. Dengan SAU atau USD berada di level tertinggi, seperti di kisaran 2.300 dan sempat mencapai 2.430, apa yang menjadi saran terbaik untuk merencanakan trading kita pada pasangan mata uang ini? Oke, dengan SAU USD berada di level tinggi sekarang, penting untuk memiliki trading plan yang jelas. Ini meliputi pengelolaan risiko yang hati-hati dan menetapkan stop loss dan take profit yang sesuai. Juga, perhatikan juga berita ekonomi dan geopolitik yang dapat mempengaruhi harga emas. Tetap waspada terhadap perubahan sentimen pasar dan adaptasi strategi trading sesuai kondisi pasar yang berkembang. Jika untuk transaksi pada aset safe haven seperti SAU USD, saya sih lebih menyarankan untuk menandai level-level SNR yang signifikan. Ada resisten mayor pada level 2.430 dan support yang ditandai terdekatnya itu 2.300. Selebihnya untuk menempatkan posisi pada level base price bisa menggunakan indikator yang dengan periode harian, semisal MA atau moving average dengan periode di bawah 25 atau Bollinger Band dengan periode yang sama. Menurut saya itu akan cukup efektif diaplikasikan untuk kondisi market pekan ini. Oke, baik. Itu tadi ada 8 pertanyaan bagus ya, Miss, untuk di minggu ini. Ada statement khusus nggak nih untuk Forex Insight minggu ini? Oke, tentu dalam trading Forex itu penting untuk memperhatikan data ekonomi ya, seperti CPI yang mencerminkan inflasi negara dan hubungannya dengan kebijakan bank sentral, serta nilai tukar mata uang. Selain itu, situasi geopolitik seperti ketegangan di Timur Tengah dapat mempengaruhi harga komoditas seperti minyak yang berdampak pada inflasi dan nilai mata uang terkait. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, diversifikasi portofolio dengan aset alternatif yang stabil seperti safe haven, contohnya emas SAU USD, dapat menjadi strategi yang bijaksana. Meskipun SAU USD memiliki potensi koreksi, trader disarankan untuk berhati-hati dan menggunakan analisis teknik serta manajemen risiko yang tepat. Termasuk menetapkan level support dan resisten juga, serta memantau indikator teknis harian untuk pengambilan keputusan trading yang lebih cerdas. Dengan memiliki trading plan yang jelas, adaptasi strategi sesuai kondisi pasar, trader dapat menghadapi ketidakpastian pasar dengan lebih percaya dan efektif. Iya, jadi untuk teman-teman trader itu tadi inti dari episode kita di Dimex Forex Insight hari ini. Nah, perlu diingat ya, data ekonomi dan situasi geopolitik bisa berdampak besar pada pasar forex. Semakin kita paham tentang CPI, data-data ekonomi dan hal-hal geopolitik, semakin cerdas juga kita dalam mengambil keputusan trading. Jangan lupa untuk terus ikuti channel YouTube Dimex Forex Insight. Terima kasih untuk Miss Melina. Sampai jumpa di episode Dimex Forex Insight selanjutnya. Bye-bye.